Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syar'il Quran yang kami banggakan. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Seperti yang diungkapkan oleh Pujiono dalam gubahan syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Mantapkan hadirin. Namun sayang, keberagaman yang dimiliki Indonesia juga merupakan ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik massal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Untuk itu, membangun kekuatan melalui keberagaman di Indonesia adalah judul syar'il Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur jilid 7 halaman 578 menjelaskan sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat ini yang diawali dengan kalimat "Ya ayyuhan nas" yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 625 menjelaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah, sesungguhnya manusia berada dari nasab yang satu, dari Adam dan Hawa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Betul hadirin. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan, syu'ub adalah an-nasabul ba'id, nasab yang jauh, sedangkan qabail adalah al-afadul akbar, rumpun yang paling besar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 261 menjelaskan, syu'ub dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa, sehingga kita menjadi lita'arafu, yang menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran jilid 6 halaman 401 dan 402 adalah keharmonisan yang dimulai dengan saling mengenal, yang fungsinya lil musyarakah bainat naini fa akbar. Namun hadirin, akhir-akhir ini Indonesia masih dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda
suku dan bangsa, membuat kita bermusuhan dengan tetangga. Beda ragam budaya membuat kita saling menghina. Hadirin, intoleransi sudah mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat Papua membara. Prasangka dan curiga antar umat beragama berujung dengan pembakaran vihara, perusakan masjid dan pura, pembubaran bangsa jemaat gereja, bahkan penyerangan terhadap ulama. Naudzubillah. Apakah kita tidak malu, hadirin, kepada para syuhada, pahlawan bangsa? Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih dirongrong diskriminasi, dikungkung intoleransi, dan dicerai-beraikan disintegrasi. Yang lebih memilukan lagi, perilaku rasis, radikal dan anarkis malah dilakukan terang-terangan untuk jadi tontonan. Nasta'firullah. Oleh karena itu, hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi. Apapun bentuk perilakunya, semuanya harus ditindak dengan tegas, sehingga walau kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa. Walau kita berbeda bahasa, tetapi kita satu negara. Walau beda ragam budaya, tetap satu tanah air kita, Indonesia. Satu guru Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla li'arabiyyin 'ala a'jamin. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Lalu hadirin, bagaimana cara kita membangun kekuatan melalui keberagaman? Sebagai jawabannya, Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wa
Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir juz 2 halaman 359 menjelaskan wala tanaza'u ay nahahum anit tanazu' wa huwa al-ikhtilafu firra fa inna dhalika yatasabbabu anil fashil. Allah melarang kita berbantah-bantahan, berselisih pendapat yang akan menyebabkan kegagalan. Fatafshalu wa tadhabari hukum ay tanhallu azaimukum wa tafriqu quwwatukum. Perselisihan akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Demikianlah yang dijelaskan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'ad dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 1 halaman 322. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi saat ini bukan perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang fitnah dan ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan bangsa. Pantas kalau Presiden Soekarno pernah berkata, "My struggle is easier than you because I repel the invader, while you shoot against your own people." Perjuanganku lebih mudah dari kamu semua karena aku mengusir penjajah, sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Selanjutnya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 15 halaman 490 menjelaskan, wasbiru innallaha ma'as sabirin ay inni ma'akum idza fa'altum dzalik. Allah akan bersama dengan kita jika kita bersabar. Sebagai kesimpulan, pertama, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada krisis toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara di dunia maya dan dunia nyata. Kedua, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi karena toleransi tidak akan tegak tanpa tindakan tegas pemerintah. Ketiga, pemerintah memerlukan dukungan seluruh rakyat bangsa untuk bersama-sama membangun kekuatan melalui